tok, tok tok. Ngobrol Art Yux. Hai Art People, ketemu lagi di Art Talk. Tok tok. Ngobrol Art Yux. Kali ini kita ditemani sama Kak Ari. Hai Kak Ari. Halo Kak Ari. Hai, welcome. Gimana nih kabarnya Kak Ari hari ini? Ya, kabar saya baik. Kak Ari barusan dari mana? Katanya tadi habis dari lihat proyek ya Kak Ari ya. Jadi boleh diceritain nggak sih Kak Ari sebenarnya kerjaannya, kegiatannya sehari-hari apa nih Kak Ari? Kalau kegiatan sehari-hari itu ya nggak jauh dari sekitar proyek. Kita itu kan beneran fokusnya lebih ke desain and build. Oke. Jadi kita banyak yang ngerjain proyek-proyek yang lebih ke private residential. Oh, private residential. Berarti Kak Ari kontraktor atau arsitek Kak? Kita desain and build. Oh, desain and Kita build. punya dua divisi itu. Oke. Divisi ada divisi arsitektur sama konstruksi. Oke. Tapi nggak melulu kita desain and build. Kadang-kadang kita juga ada proyek yang khusus desain aja. Khusus ngedesain aja bisa, ngebangunin juga ada tenaganya gitu ya Kak Ari ya? Saya ada pertanyaan nih Kak Intan. Oke, gimana Kak? Mas Ali. Jadi apa sih yang sebenarnya membedakan seorang arsitek dengan kontraktor? Dan apakah dua peran ini bisa dilakukan oleh satu orang yang sama? Oke, kalau misalnya perbedaan ya Perbedaan. antara arsitek dengan kontraktor, Ya. itu dari definisi aja sebenarnya sudah berbeda. Nah, kalau untuk arsitek itu, kalau misalnya kita merefer ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitek itu merupakan seseorang yang ahli dalam merancang dan menggambar bangunan atau jembatan dan lain-lain. Sekaligus juga sebagai yang mengawasi proses pelaksanaan konstruksi. Itu arsitek. Jadi arsitek itu lebih kepada ini ya, profesi yang melekat kepada seseorang. Baik. Oke. Nah, sedangkan kontraktor itu kembali kalau misalnya kita merefer kepada KBBI, itu merupakan badan usaha yang dilaksanakan oleh sebuah badan, lembaga atau perorangan, ya kan, yang mengupayakan atau melakukan aktivitas pengadaan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dibayar sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, ya kan. Dari sisi undang-undang juga ini kedua bidang ini diatur oleh peraturan yang berbeda. Kalau untuk arsitek itu sendiri itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 mengenai profesi arsitek. Sedangkan kalau misalnya kontraktor tadi dalam hal ini mungkin jasa konstruksi ya, itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Jadi kalau misalnya perbedaan sederhana itu kurang lebih kalau arsitek itu individu Baik. profesi, sedangkan kontraktor itu bidang usaha. Bisa dalam bentuk apa tadi? Badan, lembaga, atau orang. Ya kurang lebih. Jadi secara definisi, secara undang-undangnya, secara perannya, tanggung jawabnya semua Iya, berbeda guys. jelas berbeda. Tapi kalau misalnya satu orang itu merangkap dua bidang yang berbeda itu, jelas kalau menurut saya tidak bisa karena punya fokus yang berbeda. Bisa Oh. mungkin ada nanti timbulnya konflik of interest gitu ya. Jadi Iya. dia berjibaku dengan dirinya sendiri. Iya, betul. Kalau gue sebagai arsitek mestinya gue begini nih. Kalau gue Iya. sebagai kontraktor, wait, gue nggak bisa begitu, nggak Iya. nggak semudah itu. Ada budgetnya, ada lain-lain. Sekolahnya juga beda mas. Sekolahnya juga beda ya. Kalau misalnya sama, Kan bisa gimana? double jurus. Mungkin Double ada yang jurus. mungkin jurusannya begitu. S1-nya, S2-nya mungkin. Nah kalau ini contoh kayak saya nih kan, Ya. saya S1-nya arsitek, kemudian S2-nya itu teknik sipil. Tapi itu bisa dibilang apa ya, teknik sipilnya itu bukan berarti saya jurusan S2 itu lebih ke manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi. Tapi kalau misalnya kita bicara kayak tadi apa proses pelaksanaan konstruksi di lapangan itu agak sulit ya. Tadi kalau misalnya tadi Mas bilang itu harus dua jurusan bisa diambil sama-sama. Masing-masing pihak itu kan punya keahlian masing-masing, fokus yang berbeda juga ya kan. Jadi kalau menurut saya itu satu orang yang bisa melaksanakan dua peran itu sekaligus itu agak sulit. Agak Kalau sulit. proyek, kalau misalnya proyek apa? Desain and build tadi kan bisa dibilang dia satu bidang usaha, tapi dua-duanya tetap ada tuh. Dua individu yang berbeda kan. Nah, Nggak bisa ada satu tetap orang ada yang arsitek sama. di dalam itu ada arsitek sama si apa bidang teknik sipil tadi dalam satu koordinasi mungkin seperti itu. Oke. Jadi tadi pesannya si
Mas Ari ini kan bisa sih bisa, cuman secara realita tidak semudah itu di lapangan. Betul. Ya kan betul. pasti nanti akan ada kendala-kendala itu secara internal atau bahkan nanti bentrokan juga dengan tugas tanggung jawabnya di tempat. Jadi baiknya itu Dipisahkan. Ya. Baik. Kenapa sih Kak untuk membangun sebuah bangunan itu diperlukan jasa arsitek dan jasa kontraktor itu Kak? Sebenarnya kenapa kok harus dari awal diperlukan jasa-jasa dari orang-orang seperti Mas Ari ini? Oke. Kenapa diperlukan arsitek sama kontraktor ya? Yap. Ya kayak tadi yang sudah saya jelasin. Arsitek sama kontraktor itu punya fokus yang berbeda. Pihak arsitek itu kan fokus lebih pada desain, lebih kepada estetika bangunan. Oke. Sedangkan kontraktor itu merupakan pihak yang membantu dari segi keteknikan, eksekusinya gitu. dalam upaya mewujudkan keinginan si arsitek supaya dapat hasil sesuai dengan yang diharapkan. Jadi itu ya itu perlunya. Perlunya di situ ya. Perlunya di sini. Jadi kalau misalnya bicara perlu akan lebih baik, kenapa kita harus ke arsitek atau kontraktor? Ya supaya kita bisa dapat hasil yang ideal sesuai dengan yang kita harapkan. Ya bisa aja kalau misalnya saya kasih ini ya analogi misalnya gitu ya. Oke, biar lebih mudah dipahami. Kalau Mbak Iya. Intan berobat, Oke. mending ke dokter atau yang lain? Ke dokter. Ya udah, kurang lebih gitu. Oh, Mungkin oke. bisa. Jadi kalau misalnya saya ketemu klien saya itu dia punya ide desain, dia mau ngoret sendiri, ya kan? Bisa kebangun, bisa. Tapi akan lebih tepat guna misalnya, sesuai dengan hasil yang diharapkan. Ya, kalau misalnya dia ke si arsitek. Oh, Jadi gimana ya? Kalau menurut saya akan lebih baik ke orang yang lebih mungkin paham. Tapi bukan berarti lebih expert. Tapi bukan berarti secara pribadi misalnya Mas Rifan sama Mbak Intan itu nggak bisa coba menuangkan ide sendiri kemudian bikin gambar yang apalagi kalau misalnya untuk kepentingan ini ya rumah pribadi sendiri, dia bikin gambar kasih misalnya ketemu kontraktor, saya maunya seperti ini nih, disiapin, tapi tetap pada akhirnya nanti yang terjemahin gambar itu ya tetap si pihak arsitek. Jadi tetaplah kalau menurut saya diperlukan ya lebih ke arah supaya kita bisa mendapatkan hasil ideal sesuai dengan diharapkan. Oke. Tapi harus bekerja satu sama yang lain, ini harus bergandingan tangan antara Iya. arsitek dengan kontraktor. Iya, ini. itu. Karena ya bukan arsiteknya udah selesai nih gambarnya, speknya ini mintanya seperti apa idealnya. Di situ dia lepas tangan begitu aja nggak bisa ya. Mas, Nggak ya. bisa. Tetap harus dikontrol kan ya. Kan kayak tadi yang saya bilangin tadi definisi arsitek itu, dia juga punya fungsi sebagai yang mengawasi pelaksanaan supaya di sana ada Oh, sesuai. oke. Sama juga di lapangan terkadang ditemukan kondisi yang sebelumnya tidak diketahui, misalnya waktu penggalian Iya. nggak, maksudnya di luar ekspektasi Di lah. luar Ya, ekspektasi. Sana itu nanti sang arsitek dengan sang kontraktor ini pasti akan berunding lagi kembali solusinya bagaimana ini kan nggak sesuai ekspektasi di awal. Tapi kalau misalnya ini terpisah nih ya, benar-benar terpisah, pernah nggak ngalamin misalnya mendapatkan partner, misal arsitek mendapatkan partner kontraktor yang benar-benar nggak pernah kenal, akhirnya nggak tahu karakter masing-masing, terus di tengah perjalanan terjadi perselisihan, maunya begini, maunya begitu, beda kemauan gitu, gimana Kak? Kalau misalnya dapat partner yang berbeda baru kenal sama sekali ya itu sering ya, Oh sering ya? sering itu. Tapi kalau menurut saya kan pada pelaksanaan proyek ini kan itu pasti ada koordinasi antara pihak arsitek sama kontraktor dan yang membuat meminimalisir masalah kayak tadi Mbak Intan jelasin. Kalau untuk masalah sendiri sih saya pikir begini ya. Yang namanya proyek itu ya pasti ada masalah lah. Belum ada Proyek yang tidak bermasalah. jadi nggak ada proyek yang benar-benar 100% nggak ada masalah, itu nggak ada kalau menurut saya selama yang saya jalanin ya. Jadi kalaupun nggak 100% mungkin itu dia mencapai kondisi ideal yang bisa diterima oleh masing-masing pihak. Kalau proyek kan itu kan hubungannya antara owner, si arsitek itu sama kontraktor. Ya kan, kalaupun nggak 100%, paling nggak hasilnya itu ya bisa diterima oleh masing-masing pihak. Ya mencapai kondisi ideal yang tadi saya bilang. Oke.
Tetap harus komunikasi Ya, kuncinya. Nanti Kak, mari kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Nah, seru nih. Apakah hal ini bisa dibilang mitos atau fakta terkait dengan arsitek dan kontraktor itu sering kontra? Iya, dalam arti yang baik ya sering. Ya, karena balik lagi tadi fokusnya beda. Fakta. Ya. Fakta. Fakta, guys. Mitos Tadi atau kan fakta? penjelasannya Arsitek beda. dan kontraktor sering kontra. Fakta. Tapi dalam pengertian yang baik ya. Oke. Jadi kontra itu dalam pengertian yang baik. Karena tadi seperti yang saya jelasin, fokusnya kan beda. Kalau arsitek pengennya bagus, desain yang dibikin sesuai dengan yang ditetapkan di awal. Aman juga ya, nggak cuma bagus ya, Mas ya. Ya. Kalau misalnya kontraktor, ini saya bicara berdasarkan pengalaman udah saya ini ya, sudah saya alami gitu. Siap. Kadang-kadang kan kalau yang namanya proyek konstruksi itu kan terikat nama ini ya, sama waktu sama biaya ya. Jadi ada jangka waktu. Nah, kalau misalnya ada pelaksanaan itu kan kita sebisa mungkin tidak ada waktu yang meleset dari jadwal yang sudah ditetapkan. Ya menurut kita kadang-kadang ya udahlah supaya cepat, gimana caranya ya kan dipermudah dalam artian ya apa ya, ada mungkin ada bagian disederhanakan dari desain arsitek. Nah itu kadang-kadang ya, arsitek nggak mau, tetap harus begini, nggak bisa begitu. Jadi sebenarnya idealisme itu diperlukan atau tidak? Idealisme dalam hal desain itu kalau menurut saya perlu ya. Oh, Ya, Saya kalau setuju. perlu gengs Saya idealisme. setuju dengan Mas Ari ini. Big kalau- note. Harus. Kalau nggak kelebihannya apa dong? Contohnya apa? Kalau nggak ada idealnya kan ya kan? Jadi, kalau misal buat desain itu, saya rasa setiap arsitek itu mengeluarkan desain final itu ya sudah banyak pertimbangan lah. Pastinya, Mas. Itu udah banyak pertimbangan. Dan kalau saya bisa terima kalau misalnya mereka punya idealisme seperti itu, harus mempertahankan desain sudah ditetapkan di awal. Ya. Ya kalau nggak gitu ya arsitek nggak punya kelebihan, ya biasa-biasa aja. Setiap arsitek ada Bener. ciri khasnya masing-masing loh. Ini Kaitan. iya betul. Iya Ini kan? bagus Harus. kalimatnya barusan. Harus, kalau menurut saya itu arsitek idealis dalam pengertian yang baik harus. Di masa pandemi ini, apa ada yang berbeda dari proses pengerjaannya, Mas? Nah, selain itu, ya kan, dari selain proses yang berbeda itu, adakah tips yang bisa dibagikan ke teman-teman di luar sana nih, para profesional di luar sana di masa pandemi ini apa sih sebenarnya harus perlu lebih diperhatikan? Nah, ini kalau misalnya kondisi pandemi ini sebenarnya ini semua hal baru lah buat kita semua ya. Buat kita semua. Sebelum-sebelumnya Cuma nggak kayak. dunia Iya, arsitektur iya, ya. betul. Yang berpengaruh itu tentu kalau menurut saya nih, yang saya alami itu lebih ke waktu sama biaya, jelas gitu. Waktu sama Waktu. biaya. Kalau waktu begini, Ah, oke. yang biasanya kita mudah untuk tatap muka, jadi nggak bisa. Ya, apalagi pada saat kondisi PSBB kan kemarin, susah sekali. Susah janjiannya. Nah, bisa memang lewat daring kalau kita bicara dalam hal proses desain lewat online itu bisa, lewat daring bisa. Tapi kan kadang-kadang tatap muka secara langsung dengan tatap muka ya online itu kan beda, chemistry-nya beda. Chemistry-nya Ya, beda. kayak kalau misalnya pacaran aja. Iya, itu pacaran aja kayak Kalau butuh cuma- waktu. Iya, pacaran nggak ketemu. Apalagi. chemistry nggak ketemu itu loh. Ya kan itu dari sisi waktu kayak tadi saya bilang. Ya, LDR. Tatap muka ya. Oh iya, kayak LDR. Iya, Betul. susah nyambung. Susah. Nah kalau misalnya dalam pelaksanaan proyek ya, kalau misalnya kita bicara dari sisi waktu, kalau misalnya ada tukang terinfeksi COVID, kan berarti kan mesti isoman, karantina. Sama teman-teman yang lain kan nggak jadi Nah, sendiri iya, pastinya. ya iya, itu kan berarti stop. Kalau mau tetap jalan kita harus rolling kan. Bener nih Kak. Nah itu berarti ada Bener nih, Kak. penundaan pelaksanaan proyek kan. Kalau Saya misalnya bisa relate nih. Relate. Iya, iya, iya. jadi kalau di proyek itu waktu tertunda itu duit, biaya. Iya. Iya, iya, Karena iya. ada dendanya loh Kak. Kalau misalnya Oh. terlewat berapa lama dari yang dijanjikan atau serah terima, itu kadang ada klausul-klausul seperti itu kan. Ada. Kita sering sama Oh, developer kan oke. gitu kan. Kalau kondisi Kontrak. normal. Iya, Tapi Oh, misalnya kalau pandemi, kan, ya kita bisa coba. Dispensasi. Ya, diskusi Jadi ada kurang kondisi lebihnya. seperti itu.
ya kan? Jadi banyak pengaruhnya, terutama di waktu sama biaya tadi. Sekarang buat pelaksanaan protokol kesehatan sendiri kan, kayak tadi saya bilang kasus misalnya si tukangnya itu positif, kita rolling dengan sumber daya yang baru kan harus ada protokol kesehatan, tes antigen segala macam. Iya benar. Nah itu ekstra cost. Itu tadi masa pandemi, Kak, Mas Hari. Kalau misalnya di luar masa-masa pandemi dulu sebelum pandemi atau masalah-masalah mungkin yang nantinya akan timbul setelah semua ini berakhir, kehidupan kita kembali normal, itu apa sih biasanya yang dihadapi oleh arsitek dan kontraktor? Ya, kalau yang dihadapi sama arsitek sama kontraktor selama ini, kalau menurut saya sih itu semua masalah yang umum ya. Malah karena umum ya, menurut saya bukan masalah gitu, bisa diselesaikan semuanya. Kayak tadi misal contoh gini ya, masalah yang sering dihadapi tadi, ada miskoordinasi antara arsitek dengan kontraktor karena mereka masing-masing punya keputusan berbeda tadi kan. Yep. Arsiteknya begini, ternyata pada saat pelaksanaan proyek itu hasilnya di luar yang diharapkan oleh si arsitek. Ya dalam artian mungkin bentuknya ada sedikit perbedaan dari desain awal, itu salah satu masalah. Kemudian ya ada banyak perubahan dari si owner itu. Mintanya macam-macam lah kasarnya. Mintanya macam-macam. Jadi ada banyak perubahan desain, otomatis ada pekerjaan tambah. Itu salah satu yang bikin proyek itu jadi lambat selesai. Itu sama dan antara arsitek sama kontraktor, selain itu yang miskoordinasi lebih banyak di pelaksanaan lapangan langsung. Namanya tukang, para tukang sama laden. Ya itu masalah standar yang dihadapi dalam masalah umum. Jadi bisa dibilang jadi masalah karena umum tadi yang menurut saya itu masih bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Mitos atau fakta? Nih, Mas Ari, di kepercayaan lokal nih ya, mitos atau fakta Mas Ari? Di kepercayaan lokal ada istilah yang namanya tumbal project. Itu mitos atau fakta, Mas Ari? Oh. Gue boleh nebak dulu nggak? Apaan? Fakta. Fakta? Karena saya pernah sering kali dengar ceritanya seperti itu. Merinding. Tapi saya biarkan Mas jawab. Merinding. Fakta. Tapi saya nggak bisa bilang itu 100% fakta ya. Tapi kenyataannya ada, yang begitu ada. Saya nggak percaya. Karena kepercayaan sih ya. Kalau ngomong. Tapi nggak 100% gitu kan dari berapa Ada. Jadi balik lagi tergantung kepercayaan orang-orang yang itu ya, pelaku-pelakunya. Saya kasih contoh aja. Ada bangunan komersial waktu itu di satu tempat. Jadi sebelum dia ngebangun ini Mbak, kabarnya dia itu pada saat kejadian pertama itu tanam berlian supaya objek bangunan itu laku. Wow. Itu kan begitu. Ada yang seperti itu, gitu loh. Cuman kalau saya pribadi balikin lah, menurut dia itu harus dilakuin. Kalau saya gitu ya, daripada saya tanam berlian bisa jual Mbak. Iya. Tapi lah emang budget yang diterima begitu. Gimana dong? Masih buat beli bahan bangunan, beli berlian juga buat ditanam. Jadi kalau misalnya dibilang fakta, 100% fakta, saya nggak berani bilang karena saya bukan orang yang 100% percaya kepada hal-hal itu. Tapi basically nggak diajarin kan di kampus ya, Mas Ari ya? Apa? Masalah tumbal project. Secara teori nggak ada kan ya? Kalau misalnya ini ya, kalau saya sih sederhana begini Pak. Misalnya kayak tadi dalam bentuk barang atau tumbal dalam halnya orang ya, ada korban gitu. Itu masalah kecelakaan kerja yang mungkin ada kesalahan prosedur dalam penerapan standar keselamatan aja. Kalau dari sisi saya ya. Tapi balik lagi Mbak, itu percaya nggak percaya. Jadi kalau ada pekerja kepleset nih, ya kan? Iya. Itu ada kesalahan, ada prosedur. Mungkin sepatunya itu licin, gitu ya Bisa Mas? jadi. Atau areanya itu memang licin, nggak steril gitu lah ya istilahnya ya. Tapi itu dibilang sebagai tumbal proyek. Wah ini proyeknya maka tumbal nih, kan? Lu jadi tumbal nih, yang izin pekerjanya tadi yang kena kecelakaan. Kalau kecelakaan ya apa saja lah kalau menurut Apa saja, mantap. Ngomong-ngomong kepercayaan, kan ada lagi yang namanya budaya, beda budaya.
Kalau Budaya. dalam negeri masih kita dalam negeri pun sendiri kan banyak gitu budaya kita yang bermacam-macam. Banyak. Nah bayangin nih kalau dalam suatu proyek ada orang asing ya, WNA ya, bukan WNI Iya, ya. iya. Nah. Pekerjanya WNI atau bahkan kontraktornya WNI, tapi arsiteknya WNA ini pasti sering nih mas. Proyek yang internasional nih ya kan. Jadi pasti arsiteknya itu dari firm yang dari luar negeri kan, dan mereka boleh lah ya ininya. Iya, iya. Dan mereka tuh kan maunya begini-begini, tapi kan ada kepercayaan sama budaya lokal kita yang eksekusi di sini kan mengharuskan pilih hari lah ya kan, terus harus beginilah, tanam apalah, itu pasti terkadang menimbulkan kontra juga nggak sih, maksudnya si arsiteknya lu mah macam-macam. Kita udah mengerjakan ini di seluruh dunia dari negara A sampai Z, nggak pernah ada permintaan begini, hanya di Indonesia aja begini. Kenapa sih? Itu Tapi jadi emang- bahan perdebatan nggak sih terkadang gitu? Ya perdebatan, tapi bukan sesuatu yang ini ya, bukan sesuatu yang jadi masalah besar. Oh. Karena kalau misalnya arsitek luar itu Iya. pengerjaan proyek di Indonesia ada pendamping arsitek lokal. Oh, bisa Oh, direct. oke. nah, ini masuk akal. Jangan nih. sembarangan mereka. Jadi udah diadvis kalau kita di Indo seperti ini gitu. Tapi yang jadi pertanyaan lanjutan adalah memangnya di luar negeri nggak ada tuh kepercayaan semacam itu? Tergantung negaranya kan. Ya, barangkali tahu. Betul. Tergantung negaranya. Tergantung negara. Beda negara beda. Beda budaya, beda kepercayaan. Ya, ada negara yang kaya budaya, ada negara yang nggak begitu banyak budayanya. Ya itu contoh ini aja, yang kekinian kayak kemarin balapan motor. Ya, Mandalika. Nah, Oh, Mbak Rara. Iya, iya, iya. Di luar kan nggak pakai begitu, Pak. Tawang ya? Iya, Pawang, tapi kan kita pawang harus hujan. sebagai Itu viral tuh sih. Mbak Rara. Hebat tuh ya. baru kali ini kan Skillnya terlihat gitu secara di dunia kaca internasional semua pada kagum. Iya. kan baru kali Iya. ini. Baru kali ini mendunia Tergantung tempat, langsung. tergantung tempat. Langsung terkenal ya. Begitu. Begitu. Timingnya tepat sekali. Dalam perkembangan dunia arsitektur ini, menurut Mas Ari, variasi daripada elemen dekorasi di Indonesia itu bagaimana dan apa yang diharapkan ke depannya? Variasi daripada elemen dekorasi di Indonesia. Pilihan gitu ya. Ya. Dekorasi. Ini dari yang saya alami. Ya. Kalau saya lihat elemen dekorasi ini sendiri, dia jelas semakin baik kualitasnya. Jadi semakin berkembang. Kan. Mungkin banyak pilihan. Makin banyak pilihan. Good. Sebagai contoh begini aja ya. Kalau dulu itu kalau misalnya kita bikin panel kayu sebagai elemen dekorasi interior, Ya. itu kita harus pakai kayu solid. Perkembangannya seperti itu. Solid. Kemudian ada kalau nggak pakai kayu solid, kemudian berkembang ke penggunaan veneer kayu. Kemudian berkembang lagi ke APL itu untuk ini ya yang tadi dalam kasus kalau kita mau bikin panel. Untuk elemen penghijauan, kalau dulu kan kita agak repot. Kita harus siapin konstruksinya supaya kita bisa mengakomodir itu elemen penghijauan, entah pohon, entah rumput dan segala macam. Tapi sekarang sudah ada rumput sintetis. Ya, banyak yang sintetis. Low Banyak yang maintenance. sintetis. Dalam jangka waktu tertentu perawatan itu jauh lebih mudah dibandingin kalau misalnya kita pakai rumput asli, Ya. tumbuhan asli. Ya, dari ini kualitas itu juga tampilan udah kayak aslinya ya. Kayak tadi saya bilang Macam-macam kayu sih kualitasnya. ya, kualitas dari kan tadi saya bilang. Oke, sampai yang bagus sampai Tapi so best. far perkembangannya untuk kualitas ya semakin baik. Ya itu yang kita harapkan. Nah, semakin baik. Itu Sangat yang kita semakin. harapkan. Kayak tadi kayu yang dulu itu ya kelihatan cetakannya itu. Masih kasar gitu Printingnya ya. itu kelihatan palsu. Palsu. Masih Tapi kasar. sekarang itu udah kelihatan semuanya kayak asli. Jadi makin sampai nggak bisa bedainnya. Terkadang orang kalau dari sudut jarak jauh gitu, itu asli atau sintetis Harus sih? dipegang. Nah, pegang pun kadang juga masih nggak bisa bedain loh, Iya, iya. Kak. Terkadang begitu. Saking canggihnya. Saking canggihnya. Itu yang modern. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau misalnya untuk kedepannya harus seperti apa, ya saya pikir Diharapkan Mas Ari nih sama rekan-rekan profesi sejawat. ya. Kalau semakin berkembang, semakin banyak variasi, semakin baik kualitas, semakin baik kualitas. Amin. Kalau dari sisi saya yang saya harapkan, dari sisi harga sih Mas, semakin turun. Baik. Dari sisi saya, sebagai kontraktor, kan kita nyari untung ya. Ya. Sama juga klien Iyalah. cari yang murah kan. Iya, Nah, ini iyalah. budgetnya buka kan. Ya kita paham lah, tapi dari segi konsumen ya kita paham lah. Maksudnya mereka mau ya nggak mau repot apa ya kan. Tapi ya semoga teman-teman di luar sana nih
maksudnya ada prosesnya lah semua itu. Dan proses itu tidak mudah dan tidak Murah. dan tidak gratis ya teman-teman. Mana gratis kalau buat desain nggak boleh. Jangan dong. Pikiran sama tenaga ini dihitung loh, ada fee-nya itu, ada Ada biayanya. sekolahnya. Ada sekolah. Time is Sekolahnya money. tinggi. Ada pepatah time is money. Iya. Well, terakhir mungkin Mas Ari, ada pesan-pesan nggak buat adik-adik para calon arsitek dan kontraktor yang ada di Indonesia ini? Waduh. Rasanya beda. Kalau yang buat apa ya mahasiswa itu selaku adik kampus banyak ekspor ide, karena kalau misalnya Oke. ada kesalahan masih bisa dikoreksi. Beda kalau misalnya ntar dia baru ekspor itu setelah dia terjun ke proyek itu, baru coba. Terlambat. Kan salah, ada kerjaan matang, ada reward kerjaan, tambah biaya membengkak. Jadi selagi masih kuliah, ya itu Banyak lah eksplorasi. banyak eksplorasi. Trial and error also. Iya, karena apa kreativitas desain itu bisa kita balik pada saat kita masih dalam pendidikan. Nah, kan enak tuh kalau masih kuliah kan. Yap. Mau desain kayak apa aja, ya udah aja emang tugasnya arsitek kalau menurut saya apa ya. Nah, kalau misalnya sekali ada yang sudah lulus kuliah baru mau coba karir kayak gitu, sederhananya ya banyak terjun ke lapangan supaya bisa ngerasain itu ruangan secara langsung, Oke. gimana skala manusianya. Jadi itu bisa jadi bahan untuk pegangan mereka dalam usaha. Explore, jangan di kelas mulu, turun ke lapangan juga adik-adik. Nah, Ya. ini kalau buat teman-teman yang baru memulai. Betul, ya? Baru memulai. Iya. Mulai karir. Profesional muda. Profesional muda, dia harus banyak ini seperti yang saya bilang, lebih ke lapangan lah supaya bisa ngerasain ini ya, apa suasananya langsung. Vibes-nya. Jadi dia tahu teori sama implementasinya seperti apa. Kadang-kadang itu Nah ini penting. berbeda itu. Oke. Penting. Teorinya seperti ini. Realitas sama teori itu. Nah, gitu. Dan kalau saya boleh Mantap. menambahkan juga tentunya kan belajar dari yang sudah senior. Saya Oh, rasa juga Ya. dulu waktu awal mulanya karirnya beliau ini Ha-ha. masih juga banyak yang membimbing beliau ya Mas ya. Pasti kan ada yang jadi panutan, ada yang jadi Ada. mentor Ada. ya kan, ada Ada. aspirasi bahkan inspirasi. Ada. Wah saya ingin seperti Mas ini, Ya, ya. Bapak ini, Itu betul. Ada ini. inspirasinya. Yang paling gampang itu kan awalnya meniru dulu kan. Sama Lihat ditiru nih. modifikasi. Nah, Jangan langsung menjiplak. nah, Itu plagiat. plagiat. Nggak boleh itu. Jadi Nggak boleh awalnya ada begini. ini. Awalnya begini. Seru sekali nih ngobrol-ngobrol kali ini. Tapi nggak kerasa nih. Nggak waktu. kerasa. Makasih loh Mas Ari. Kak Stephen, mungkin kita bisa jelaskan dulu ke teman-teman Art People yang lagi melihat kita ini. Siap. Kita lagi ada di mana saat ini? Oke, kita lagi berada di ISBSD Tangerang. Ini lagi event Indo Build Tech, pameran building material terbesar nih di Indonesia. Ya kan, ini acara ini berlangsung mulai dari tanggal 22 Maret sampai 27 Maret. Ini kita di hari ketiga dan animonya dari hari pertama sampai sekarang naik terus sih, makin banyak pengunjungnya. So, untuk teman-teman yang ada di luar sana, ya kan, jangan lewatkan ya kesempatan untuk menghadiri acara-acara seperti ini karena disitulah teman-teman akan belajar dan berkenalan dengan banyak prinsipal, dengan tren yang terkini, ya kan, juga bisa networking dengan sesama teman profesi, ya kan. Jadi nggak mesti harus ke mall, Bu. Acara-acara begini juga kita Iya, harus iya, iya. aware ya. Jadi biar kita nggak ketinggalan zaman nih. Inovasi Mas Ari. seperti Betul. yang tadi dipesankan oleh Mas Ari. Jadi berkembang terus, jangan menutup diri hanya di satu titik. Jadi mendapat masukan dari banyak hal. Amin. Amin. Sekian pesan dari saya. Dari Terima kita. kasih banyak atas waktunya dan sharingnya daripada Mas Ari. Oke. Kita Terima kasih ya, doakan Mas Ari, sukses ya. selalu. Amin. Sepak terjangnya Mas Ari ini juga semoga menjadi inspirasi bagi Amin. teman-teman Amin. para seprofesi di luar sana. Ya. Oke. Oke, bye-bye Art People. Sampai See you ketemu next time lagi di ya. Art Talk selanjutnya. Bye. Art Talk. Talk, talk. Ngobrol Art Yux.